kemudian ada banyak ketawa ketiwinya. Ya. Kalau di gereja saya tidak akan boleh, tidak akan ada. Coba bayangkan kesaksian terus yang salah komentar gitu. Kalau kecil gini nih enaknya kenapa sih? Ya bersyukurlah. Bukan masalah gereja besar atau kecil, tetapi kita harus bersyukur dengan keberadaan gereja kita. Besar ataupun kecil tidak ada masalah. Yang terpenting bagaimana saudara kita semua bisa menghadirkan Tuhan di dalam setiap ibadah kita, bisa menghadirkan Roh Kudus di dalam setiap ibadah kita. Interaksi atau komunikasi yang baik itu yang akan membuat jemaat menjadi kuat, ya. Ini menjadikan kita semua ini merasa bahwasanya satu penanggungan, ya, sama-sama merasakan panas, terasa panas, berisik ya lagi berisik ya, kita bisa mendengarkan secara berisik. Tetapi di atas itu semua saya mau sampaikan, ada banyak gereja-gereja di luar sana yang merasa dirinya atau gereja denominasinya itu besar, tetapi mulai digerogoti dengan berpindahnya jemaat ke tempat-tempat lain. Saya mau katakan, tertanamlah di gereja lokal di mana Tuhan suruh atau taruh Anda di tempat ini. Amin. Kalau kita tidak tertanam, saya mau sampaikan satu rahasia yang luar biasa. Kalau kita tidak pernah tertanam di dalam satu gereja, jangan harap bisa menghasilkan satu buah. Saya ilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika saya menanam sebuah pohon mangga, saya taruh di satu tempat, kemudian belum berbuah karena tidak cocok. Ketika saya taruh di halaman depan, aduh tidak cocok, mestinya tidak di halaman depan, saya taruh aja lah di halaman samping. Satu ketika ada satu teman datang, Pak, itu tidak cocok di samping, eman lo mangga, taruh di belakang aja, biar tidak ganggu akarnya. Saya cabut lagi, saya taruh di belakang, biar tidak mengganggu akarnya ke bawah. Kemudian datang lagi teman katakan, Pak, manggamu ini bagus, kalau berbuah lebat, wah itu luar biasa, taruh di depan aja, itu menarik perhatian. Iya, tergerak saya taruh di depan lagi, saya cabut, saya taruh di depan. Kira-kira sampai kapan mangga ini akan tertanam kemudian berbuah? Mati malah, ya. Jadi belum apa-apa, belum berakar, sudah dicabut, dipindahkan, tidak akan berbuah. Demikian juga dengan kehidupan gereja kita sudah. Kalau sudah di GPPS, total orang usah pindah-pindah. Saya ini orang yang loyalitas dengan GPPS. Saya jadi orang Kristen umur 22 tahun. Asalnya dulu seorang guru ngaji. Dan ketika saya baptis pertama di GPPS, nikah juga di GPPS, dan sampai hari ini melayani, Tuhan panggil saya di dalam pekerjaannya tetap di GPPS. Walaupun terakhir ditawari, Pak, ayo Pak, menggembalakan di tempat kami. Ada satu gereja, ada satu sinode yang mereka menawari saya, Pak, pilih Surabaya, daerah Mulyosari, atau di Denpasar. Saran saya, Pak Jo, Denpasar itu gereja nih gede, orangnya jemaatnya sudah banyak, dan itu jemaatnya kaya, tidak tahu kaya apa, tapi kaya, itu merupakan satu hal yang menarik untuk kita dengar. Dan manusiawinya mungkin tertarik ya, gerejanya gede, jemaatnya banyak, kaya, enak dong jadi gembalanya. Tapi saya bilang sampaikan seperti ini, Pak, saya berdoa dulu. Saya mau tanya kepada Tuhan, karena Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang percaya. Panggilan saya adalah seorang praise and worship atau pelayanan pujian, dan sampai hari ini saya pegang itu. Dan akhirnya ketika saya berdoa dan berguru, nggak ngomong apa-apa Tuhan, nggak ada beban, saya katakan Pak, lainnya aja Pak. Tuhan tuh sampai hari ini nggak ngomong apapun ke saya. Artinya apa? Tuhan ingin saya setia di dalam satu panggilan saya. Tuhan ingin saya tetap melayani pekerjaannya, terutama di dalam bidang musik dan pujian. Dan sampai hari ini saya lakukan. Dan apa yang saya dapatkan, mungkin orang lain mengatakan, Pak Jur, kalau jadi WL itu berapa sih PK-nya? Enggak, saya cari itu. Tapi sampai hari ini saya bisa melayani pekerjaannya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan itu yang saya harapkan dari jemaat yang ada di tempat ini. Ayo kita sama-sama tertanam di gereja lokal. Di tempat kami slogannya sekali GPPS tetap GPPS. Jadi itu kalau kita mau bertumbuh, saya mau sampaikan, pindah nang gereja, jalan-jalan nang gereja gede. Sekarang itu musimnya seperti ini. Ada banyak anak-anak Tuhan. Katakanlah domba ini sedang healing. Healing itu mencari hiburan, ke mall-mall. Tetapi ada satu gereja yang menangkapnya sebagai domba yang hilang. Konyol enggak?
Domba yang healing mau jalan-jalan refreshing tapi direspon sebagai domba yang hilang oleh gereja lain. Itu terjadi loh. Akhirnya ditangkap, tiba-tiba di konseling, dan terakhir mau baptis hari ini. Dan itu praktek seperti itu terjadi di Surabaya juga. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau sedang healing di satu tempat di mall dan ketemu orang-orang yang sedang memburu domba yang hilang, katanya seperti itu. Padahal Anda dan saya sedang healing di mall, sedang mencari hiburan, sedang mencari satu hal yang menyegarkan, tetapi diresponi sebagai domba yang hilang. Ya, jangan sering-sering jalan di mall. Kalau di mall nggak kuat imannya, banyak gereja dikir, ayo Bu, ini lagi sedang ada bagi-bagi sembako. Iya, Ciri, iya. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan orang itu. Saya mau sampaikan sesuatu hal yang saya rindu memberkati kita semua. Seberapa banyak kita yang malam hari percaya bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Amin. Yang penuh Roh Kudus, saya katakan, yang merasa belum penuh Roh Kudus. Saya mau sampaikan bahwasanya setiap kita ketika menjadi orang percaya Yesus, kemudian dibaptis, terima Yesus, saya percaya kita semua ini sudah diberikan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kadangkala jemaat ini bingung, Pak, sampai hari ini loh, aku ora iso bahasa roh, aku ora iso kok sing kae lho Pak, ora berapa opone sing diraba. Asik, apanya ya asik? Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita teman berbahasa roh atau glosolalia, itu sepenuhnya adalah anugerah, kepercayaan Tuhan. Nek gak dikei bahasa roh, bukan berarti Anda dan saya ini bukan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan. Kadang-kadang kita tidak menyadari ketika Roh Kudus itu menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian dari pelayanan kita, menjadi bagian pengiringan kita kepada Yesus. Kita lebih seringkali mendukakan atau kita lebih seringkali tidak memaksimalkan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Makanya ada beberapa orang yang tersesat arah. Ada beberapa orang yang mulai tidak yakin dengan yang disembah. Karena apa? Roh Kudus di dalam diri kita tidak maksimal, tidak bekerja, dan kita tidak pernah kompromi bekerja sama, tidak pernah membuka hati kita untuk Roh Kudus dibiarkan dalam hidup kita berkarya, bertata, mengatur seluruh hidup kita. Itu masalahnya. Bukankah kita lebih sering mendengarkan kata nyun sewu, ya Pak Yanti, gembala. Okelah kita dengar apa kata gembala. Karena bagaimanapun gembala adalah seorang otoritas, datangnya daripada Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan, Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah dipenuhi, yang sudah dikasih, diberi anugerah Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika Yesus terangkat, kita tidak akan pernah dibiarkan menjadi seorang yang diberikan seorang penolong. Amin. Dan itu adalah Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Yang menjadi permasalahan adalah kita seringkali tidak memaksimalkan Roh Kudus itu. Ketika kita mau mengambil satu keputusan di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan di pelayanan kita, seperti yang saya ilustrasikan, saya contohkan tadi, kita lebih seringkali menuruti keinginan daging kita. Oh iya ya, kalau di tempat itu gerejanya besar, jemaahnya kaya-kaya, perpuluhannya pasti besar dong. Saya bisa nerima, ya sudahlah, saya mau Pak jadi gembala, walaupun itu bukan panggilan saya, walaupun itu bukan kata Roh Kudus, tetapi itu lebih kepada kata hati kita, keinginan daging kita. Dan itu yang seringkali mendukakan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Sampaikan setiap kali apa yang menjadi pergumulan kita kepada Roh Kudus. Aktifkan berkomunikasinya lebih lagi kepada Roh Kudus daripada lupa, tidak boleh Pak konseling atau sharing dengan Bapak Ibu Gembala. Boleh. Tetapi sekali lagi saya dan saudara, kita semua walaupun jemaat biasa, hanya duduk, walaupun jemaat biasa tidak melayani di atas mimbar, Anda sudah diberikan Roh Kudus kepada Tuhan, oleh Tuhan. Amin. Di dalam hidup kita. Tetapi masalahnya Anda percaya enggak? Yang menjadi masalah seringkali kita tidak percaya. Seringkali kita mengabaikan suara apa sih? Satu ketika dalam perjalanan menuju kantor, saya mau melewati satu jalan. Dan di jalan itu memang betul ada satu larangan, tetapi sepeda motor masih boleh. Waktu itu sepeda motor belum boleh lewat, masih ada larangan.
Dan ada banyak sepeda motor yang melewati tempat itu, jalan itu. Dan ketika saya berpikir begini manusiawi, saya katakan, loh, orang-orang di situ kok kelihatannya aman ya. Apa saya bisa melewati jalan itu ya? Pasti lebih cepat, pasti saya bisa menghemat waktu. Saya sampai di kantor lebih cepat. Tetapi di dalam dorongan hati saya ada satu perkataan yang kuat, jangan itu melanggar. Jangan itu melanggar dan kamu akan ditilang nanti. Ada berontak dalam diri manusianya, bilang ini minta Tuhan, itu mutabe. Sekali lagi suara itu makin jangan itu melanggar. Akhirnya apa? Saya lebih taat dengan perkataan itu kepada saya daripada egois saya, dan pada akhirnya saya melewati tempat itu dan tidak melewati jalan yang ada larangannya. Dan kebetulan jalan yang ada larangannya itu nanti saya mutar ini ujungnya itu adalah tempat jalan yang ada larangannya itu. Dan tahu nggak saudara apa yang di ujung jalan yang ada larangannya itu ada bapak polisi dan ada banyak kendaraan sepeda motor yang ditilang karena melanggar larangan itu. Coba kalau bukan tuntunan, coba kalau bukan peringatan daripada Roh Kudus, mungkin hal kecil seperti ini tidak akan terjadi, kita nikmati dalam hidup kita. Dan mungkin kita karena melarang, akan ada larang, kemudian melanggar, kita terus kita mulai nyalakan Tuhan, ya apa sih, api kok, nah gereja masuk ngehek, ditilang, mulai menyalahkan Tuhan. Padahal apa? Kita lebih sering tidak memaksimalkan Roh Kudus di dalam diri kita. Baik, itu baru pembukaan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Saya percaya kalau kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, ayat ini seringkali menjadi acuan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini menceritakan tentang peristiwa Pentakosta atau pencurahan daripada Roh Kudus, di mana pada saat itu para rasul berkumpul di satu tempat yang disebut sebagai Yerusalem. Dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang membuat orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu menjadi takjub dan kagum. Orang-orang atau rasul-rasul pada saat itu diberikan suatu anugerah berbicara dengan satu bahasa yang mereka tidak bisa, tetapi berbicara dengan satu bahasa yang orang-orang itu tahu dan mengerti, dan orang-orang yang mendengar dan tahu bahasa itu mengatakan mereka bukan orang dari negara kita, bukan dari suku kita, tapi mereka bisa. Itu satu keajaiban dalam Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita pun seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu melanjutkan kisah ini terus baca di rumah, ya khotbah Petrus ini juga ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, ada banyak menobatkan jiwa-jiwa yang beberapa orang percaya dari menangkan pada saat itu 3.000. Bayangkan kalau sama khotbah sekali aja, gak usah tolongin tiga orang aja. Tapi itu bagian tadi satu hal yang luar biasa. Karena yang mengerjakan untuk menobatkan orang itu memang Roh Kudus. Tidak ada dari hamba Tuhan, tidak ada. Hamba Tuhan itu hanya menjadi alat untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan yang datang daripada Tuhan. Orang itu menerima Yesus ketika dia menerima Roh Kudus juga. Ketika dia terima dan anugerah Roh Kudus, dia terima Yesus dan menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Khotbah Petrus ini juga merupakan satu khotbah yang sangat efektif dan banyak orang percaya pada Yesus dan mereka juga dibaptis. Ya. Andai kita semua betul tahu maksimalkan Roh Kudus di dalam diri kita, saya percaya akan ada banyak kursi-kursi yang kosong di tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru yang percaya dan terima Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini pasal yang kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini merupakan satu kisah di mana turunnya Roh Kudus. Ya, yang pertama kali turunnya Roh Kudus. Roh Kudus kemudian memberikan satu kuasa dan karunia kepada Rasul untuk memberitakan Injil. Ya, sekali lagi pemberitaan Injil ini didorong oleh Roh Kudus, maksimal Roh Kudus di dalam diri mereka sehingga mereka ada memenangkan banyak jiwa-jiwa. Yang pertama itu satu peristiwa turunnya Roh Kudus. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini merupakan satu hal yang menyatakan bahwa pentingnya percaya Yesus. Ya, keselamatan itu hanya bisa ditemukan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam pasal yang ke-15 ayat yang 11,
Bisa dikatakan sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan yang Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan yang ketiga yang patut disadari di dalam peristiwa Pentakosta ini merupakan suatu awal pendirian daripada gereja. Peristiwa Pentakosta ini menandai awal gerakan Kristen, awal daripada penyebaran Injil yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ini merupakan satu gereja mula-mula yang terjadi di dalam masa ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kita semua, di dalam pencurahan Roh Kudus ada satu dampak sebenarnya yang terjadi pada saat itu di dalam jemaat mula-mula, dan itu yang patut kita teladani sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita teladani di dalam hidup kita. Bagaimana mereka ketika menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan, ternyata beda dengan ketika Roh Kudus belum dicurahkan, ketika Roh Kudus belum diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dampak bagi gereja. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 44 bagian yang A. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 bagian A. Mulai semua kita baca bersama-sama. Sudah ketemu habis sucinya? Ada yang bawa kita? Yang bawa kita mana? Yang lainnya? Nah, iya, habis suci tadi saya bilang. Habis suci. Cuma kadang-kadang lengah dikit WA masuk. Lagi. Ini loh, ya seneng itu kan itu. Geser dikit tuh tidur. Ya wes, yang penting hari ini fokus dulu ya di HP suci kita. Yang pertama, coba Kisah pasal 2 44a. Baca bersama-sama 2-3. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Ya, sampai di situ. Yang pertama, dampak daripada pencurahan Roh Kudus pada saat itu yang bisa kita teladani bersama, yaitu adanya kesatuan di dalam jemaat. Nah, kenapa sih jemaat ini sering tukaran? Kenapa sering salah persepsi, kemudian salah di dalam komunikasi, mengakibatkan perpecahan? Karena kita tidak pernah memaksimalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Harusnya ketika orang menerima Roh Kudus, harusnya ketika gereja ini dipenuhi dengan Roh Kudus, yang pertama yang paling nampak di dalam kehidupan pergereja atau perjemaat adalah kesatuan dalam jemaat. Jadi sekarang kita bisa lihat, tidak hanya penuh dengan tendanya bisa berbahasa roh, tetapi ketika ada rekan kita diajak serawung tahu ya? Serawung itu komunikasi yang enak, baik, lancar. Istilahnya hubungan itu baik gitu, komunikasi. Nah, itu ada satu pertanyaan, orang ini sudah penuh atau memaksimalkan Roh Kudus apa enggak? Orang-orang yang selalu memaksimalkan karya Roh Kudus dalam hidupnya, pasti ketika mengatakan tentang kesatuan di dalam jemaat, dia akan berkata, yes, aku mau. Tetapi mereka yang mau hidupnya egois, mau memikirkan dirinya sendiri, tidak akan pernah mau untuk hidup di dalam kesatuan. Saya mau sampaikan, kesatuan di dalam jemaat bukan hanya mendatangkan tidak hanya mendatangkan tidak dapat percaya, tetapi kesatuan di dalam jemaat berkat Tuhan akan dicurahkan. Ayatnya di mana? Mazmur berapa itu? Urapan di kepala aku, sungguh alangkah indahnya. Ketika ada kesatuan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Ketika ada persatuan, ada kesatuan di dalam, ketika kita berjemaat seperti saat malam hari ini, hadirat Tuhan akan dinyatakan atau turun. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita. Luar biasanya persatuan. Sebab itu saya mau sampaikan, di dalam kehidupan bergereja berapapun jumlah orangnya, jaga kesatuan. Bagaimana Pak jaga kesatuan? Aktifkan Roh Kudus di dalam diri kita. Sadari kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Jangan melulu mintanya bahasa roh, terus tiba-tiba ngeroh. Jadi apa yang dikatakan orang bahasa rohnya kita tiru, kita jiplak sedemikian rupa sama. Enggak, jangan terpengaruh, jangan fokus kepada bahasa rohnya. Tetapi ketika kita menyembah pun enggak, bahasa roh pun enggak apa.
Kita nyembah Tuhan dengan bermasmur, Tuhan, oh baik. Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami. Orang Mazmurku, Engkau gunung batuku, Engkau penolong kami yang ajaib. Sampaikan segala kebaikan Tuhan kita bawa di dalam penyembahan kita. Itu juga orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam gereja tertentu bahkan menuntut ya harus penuh Roh Kudus itu harus pakai bahasa roh. Nah, saya sampaikan itu bukan suatu acuan yang paten. Betul, ada bahasa roh, tapi selalu berapa daripada Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak bisa bahasa roh kita lemah. Kita tidak bisa bahasa roh, kita tidak penuh dengan Roh Kudus, enggak. Ya, turunnya Roh Kudus itu seharusnya membuat jemaat Tuhan hidup di dalam kesatuan. Amin. Ketika ada kesatuan di tempat ini, saya percaya berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Ketika ada kesatuan di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini, saya percaya juga hadirat Tuhan. Amin. Ada dan disurahkan. Jadi saya mengatakan tidak bergantung siapa pemain musiknya, hadirat Tuhan itu ada. Siapa WL-nya, hadirat Tuhan itu ada. Kalau kita di tempat ini hadir dengan tujuan masing-masing, tidak pernah beres ketika kita menghadap Tuhan. Nguantel karo bojone marwana broco tau jangan saya kayak seperti itu. Tidak akan mendatangkan hadirat Tuhan bagi kita. Sekali lagi, ayo jaga kesatuan dan sadari bahasanya Roh Kudus sudah menjadi bagian dalam diri kita. Yang kedua, coba perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua masih di situ, bagian 44b sampai 45. Sudah ada di sini, bisa baca bersama-sama. Daripada saya curiga kalau pegang-pegang HP terus ini doa main dicampur, burung ini macam jere. Omong rumah mati burung, Pak. Ya. Ayo baca bersama-sama. Nomor 2, 3. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, Roh Kudus dicurahkan bukan satu hal yang hanya berbicara tentang kesatuan, tetapi ternyata Roh Kudus itu membuat hidup saudara dan saya itu tidak kikir, enggak medit. Amin. Coba tengok kanan kirimu baca begitu ya. Orang yang penuh Roh Kudus itu harusnya menyadari juga bahwasanya ketika Roh Kudus dalam hidup kita dan kita memaksimalkan, ini adalah satu teladan yang disampaikan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Coba, ini tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan bergereja. Saya berani bertaruh. Di sana dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wemu kan yang lainnya loh ya. Maksudnya ini berbicara tentang harta milik pada saat itu. Bukan utangmu. Nah itu kesoro itu. Kemudian lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal seperti ini akan sangat sulit untuk terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Kalau tanpa pencurahan Roh Kudus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, pola pikir mereka mulai berubah. Sing tadi medit tadinya jadi murah hati. Dia jual semua miliknya, dia bagikan mereka yang membutuhkan. Ada yang seperti itu di tempat ini? Belum ada. Gereja kecil, gereja besar belum ada seperti itu. Bahkan ada kala kalau persembahan nyun sewu, persembahan ketika mulai buka dompet sing dicari mana? Yang terkecil. Bayar parkir itu 5.000 mobil. Kadang-kadang enggak, Pak. Iya, kasihan. Kadang-kadang Pak itu kolektor Kasihan recehan. enggak, kami kan ke belakang. Kalau ya itu di luar konteks saya ya. Tetapi saya mau sampaikan ketika jemaat mula-mula ini mereka menerima atau pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka nggak medit lagi, nggak pikir lagi, mereka berikan semuanya, mereka jual bagi, dan itu belum pernah terjadi dalam kehidupan jemaat modern seperti saat ini, belum ada. Roh Kudus yang ngajari firman Tuhan, Alkitab. Ya, bukan saya, Pak Ayu itu mesti berharap sesuatu. Enggak, sudah saya di sini aja dibilangi dari ketua Pak, nanti anu loh, Mas, ya wis aman. Orang iso.
Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, ketika Roh Kudus dicurahkan dan kita terima dalam hidup kita, saudara dan saya, ini jemaat mula-mula aja mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Kita pun kenapa sih kita tuh sulit Tuhan berkati? Kenapa sih Tuhan tuh yang berkati icrit-icrit seperti itu? Karena kita belum maksimal di sana. Ya, kita belum maksimal di sana dan ini mungkin hanya terjadi pada masa-masa di dalam kisah para rasul ini dan belum terjadi dalam kehidupan nyata seperti saat masa itu. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Ketika orang-orang itu memaksimalkan Roh Kudus dalam diri mereka, saya percaya benar-benar Roh Kudus pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam kisah para rasul. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Memang harus kita teladani, harus kita teladani. Pak Nek, rumahku tak jual, saya bagikan, terus aku tinggal nang endi Pak? Nang gereja. Nah, seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat pencurahan Roh Kudus merubah pola pikir orang-orang yang tadinya mereka amat sangat sulit untuk memberi, bisa diubahkan oleh Tuhan dengan menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih, enggak medit lagi. Ayo kita mau berubah. Ya memang sulit tantangannya. Roh Kudus itu mulai berasa. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah perkataan firman Tuhan. Perkara Anda melakukan atau tidak, hitungannya nanti sama Tuhan. Perkara Anda melakukan atau tidak, nanti apa yang kompensasikan kepada Anda itu urusan Tuhan. Dan saya percaya mereka akan dipeliharakan. Kalau mereka dipeliharakan, kita pun juga akan dipeliharakan. Yang ketiga, kisah pasal atau ayat yang ke-46 tetap di pasal yang kedua. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada seorang hamba Tuhan tuh ketika pelayanan di tempat kami yang selalu dia pikirkan makan. Artinya gini, jangan berpikir negatif dulu. Pak Jo, kalau saya pelayanan di sini, saya harus tahu berapa jiwa di sini. Dan ya kebetulan waktu itu sering di pelayanan bidai waktu itu di Kampri ya, yang bawa nasi kotak, orang berapa sih nasi. Ibadah harus seperti ini Pak. Karena apa? Ini sesuai dengan kisah para rasul. Ini sesuai dengan orang-orang yang diubahkan ketika Roh Kudus dicurahkan. Kalau di sini jawab makan ya Bu ya. Haleluya. Nah, artinya paling tidak satu hal yang dilakukan oleh jemaat ulama dilakukan di tempat ini. Ya, di sini sekali lagi dikatakan yang harus ada perubahan di dalam kehidupan ketika Roh Kudus dicurahkan adalah giat di dalam persekutuan. Ya, kalau kita mulai malas, kalau kita mulai aras-arasan ke gereja, lalu didik karena gereja, Bu Gembala tolong aku dibesuk di Turano, lalu sampai jungkir wali gitu nggak tahu. Artinya Roh Kudus ketika dicurahkan, jemaat mula-mula ini menjadi satu pribadi yang semakin giat di dalam persekutuan. Bahkan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus. Jemaat mula-mula di dalam kisah para rasul ini memberikan teladan kepada kita semua untuk selalu giat di dalam persekutuan, di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Ibadah itu dikatakan mengandung satu janji, dan janji itu akan menghidupi kita sampai kedatangannya untuk kalian. Kalau mulai kita harus bertanya, Roh Kudus dalam diri kita sudah kita maksimalkan, sudah kita libatkan atau enggak? Atau kita lebih asik dengan dunia kita, pekerjaan kita. Saya tidak melarang orang-orang bekerja, saya juga bekerja. Hobi kita, bahkan ini HP kita, kadang-kadang bisa mengalahkan ibadah kita. Belum lagi drama Korea, drama Cina. Haleluya. Saya tuh ya nggak tahu, mulai tiba-tiba kok jadi seneng. Tapi kalau ibadah kesuwen paten ini. Ada banyak kesenangan yang bisa menghalangi kita, menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, bukan tanpa alasan,
kita harus memiliki satu persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Paling tidak secara pribadi, ayo kita bangun satu mesbah di dalam keluarga kita. Yang ada mesbah keluarga, coba katakan. Mesbah keluarga itu seperti ini, anak istri Anda, suami Anda, ajak di dalam satu kehidupan doa. Saya seringkali mengadakan sama istri, walaupun berdua anak itu saya adakan tetap. Kadang-kadang saya kalau sama anak-anak saya, istri, anak-anak yang mendoakan saya. Jangan gengsi kalau anak-anak yang mendoakan kita. Jangan berkata seperti Allah, lele, pendoaanmu masuk mandi. Tidak, jangan seperti itu. Ada anak-anak yang dipakai Tuhan untuk menguatkan, untuk menopang orang tua yang camkan. Hati-hati, jangan sepelekan ketika mereka berdoa. Itu perlu. Mesbah keluarga ini saya percaya sama katakan itu lebih daripada cukup untuk kita menjalani hari-hari ini sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Berat. Saya biasanya kalau ini cerita aja bukan apa, semua kata kemurahan Tuhan. Mulai mesbah itu jam 11. Saya harus selesainya paling tidak melewati jam 12. Saya tidak mau dibawa jam 12. Kenapa? Ketika jam 12 ke atas, jam 12 malam, bergeser 1 menit saja itu sudah harinya berganti. Saya menutup suatu hari ini dengan kehidupan doa saya membangun keintiman dengan Tuhan, dan saya memulai hari yang besok dengan satu kehidupan doa dan memohon penyertaan daripada Tuhan. Jangan mau menjalani kehidupan ini dengan hari-hari yang baru tanpa menyertakan kehidupan doa Anda, tanpa menyertakan Tuhan di dalam skala kehidupan. Doa simpel aja. Kadang-kadang saya tidak berdoa, nyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Saya sama istri cukup memuji dan menyembah Tuhan. Kira-kira seperti itu, apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Tahu. Cuma hal-hal tertentu kadang-kadang kita harus sampaikan kepada Tuhan. Hal-hal tertentu harus kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku dengan sepeda motor. Sudah doa seperti itu, besoknya ada yang kirim sepeda motor. Vespa elek tahun 70 kira-kira nerimo enggak? Oh Tuhan, kok gini sepeda motor? Berkatmu tak Tuhan? Betul tak, gak salah, mulai komplain. Kalian doanya ada terperinci Tuhan. Sampai di Vario tahun 2015 paling gak terperinci, kan lebih enaknya gitu. Loh Pak, Tuhan itu maksudnya gak ngerti Pak, kebutuhan sepeda motor. Yo, kalau seperti itu Anda juga jangan menyalahkan Tuhan. Kalau dikasih Vespa tahun 70 kayak gitu. Tetapi lebih suka saya dalam kehidupan mesbah doa saya sama istri menyembah, menyenangkan Tuhan dan terasa. Jam 11 mulai lewat jam 2, jam 1, jam 2 turun jam 2. Kalau orang-orang terbiasa menyembah Tuhan 1, 2, 3 jam itu belum cukup, itu kurang. Kita tidak perlu ngomong sesuatu, minta sesuatu kepada Tuhan, lakukan aja. Dan saya sedang melatih tim praise and worship saya itu seperti itu. Komunikasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Aduh, saya tidak bisa penyembah. Kamu ya tidak bisa penyembah ya. Artinya apa? Saya tahu dia tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tahu tidak pernah membangun satu komunikasi dengan Tuhan lewat kehidupan atau mesbah doa. Harus dibangun. Pak, Bu, bangun kehidupan mesbah keluarga kita. Ada banyak anak-anak kita yang perlu dukungan doa-doa. Ada banyak suami atau istri kita yang perlu dukungan support daripada kita. Mesbah doa itu satu-satunya alat untuk kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah ngomong sama Tuhan. Ya, betul, Tuhan tahu segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi selama Anda tidak pernah komunikasi dengan Tuhan, selama Anda tidak pernah membangun satu keintiman dengan Tuhan, Tuhan juga tidak peduli dengan hidup Anda. Bangun keintiman. Ayo, pulang malam hari ini, temui keluargamu, ajak mesbah doa. Itu yang akan menguatkan. Perhatikan kehidupanmu nanti ketika Anda mulai membangun satu keintiman dengan mesbah doa di dalam keluarga. Bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam hidup. Amin. Selanjutnya yang terakhir, Kisah pasal 2 ayat yang ke-47. Bagian yang nomor 4. Disukai banyak orang. Ya, sudah. 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, coba perhatikan saya tulis di situ, disukai semua orang. Saya mau tanya, ada yang enggak?
ditempati tidak suka sama sebelahnya, belakangnya, depannya atau sampingnya? Ada? Ada? Tidak ada ngaku ya? Bapak Ibu begini, seperti ini ya. Disukai semua orang ini juga suatu karya atau suatu berkat yang datangnya dari pencurahan Roh Kudus. Dan itu mengubah seluruh kehidupan karakter kita. Saya mau katakan, ketika Anda dan saya diubahkan oleh Roh Kudus, otomatis buah-buah roh kehidupan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Saya mau katakan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai ketika buah roh itu menjadi hal yang kita lakukan di dalam keseharian. Amin. Amin. Tetapi ketika kita tidak pernah menjalankan setiap apa yang di dalam firman Tuhan, buah roh itu tidak pernah menjadi bagian kita. Kalau malam bukan tahun, sabar yo enggak, buka lawan nek dibuka no kembali. Gak gereja-gerejaan aku nih. Salaman nek didok wis, seneng gereja katotan kok. Oh, salaman kamu minggu. Ada kejadian seperti itu. Hal-hal kecil saja bisa membuat kita itu tawar hati. Hal-hal kecil itu membuat kita itu menjadi tidak suka orang, dan itu akibatnya apa? Kita juga tidak disukai orang, ya enggak? Kita tidak suka. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, ini hal yang harus kita lakukan, memuji Tuhan, membuat orang lain menjadi apa? Memuji Tuhan ngomong apa? Tak banter no. Tetanggaku itu banyak muslimnya. Ya, berhikmatlah sama kata. Bukan berarti itu sekarang aku enak berwarin dan juga seperti itu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dan ini merupakan satu karya yang luar biasa ketika disukai semua orang. Jangan berharap orang-orang yang ada di warkop sebelah itu masuk ke sini. Kalau kelakuan kita, kalau perkataan kita, kalau perbuatan kita membuat mereka tidak suka, karena Roh Kudus tidak berkarya di dalam hidup. Bayangkan kalau kita itu penuh dengan Roh Kudus dan hidup kita itu diubahkan dan Roh Kudus berkarya, kita maksimalkan. Dan kemudian mereka melihat hidup saudara dan saya, dan mereka mulai melihat, oh orang Kristen itu baik, itu loh jemaat itu loh gereja GBPS Katotan baik-baik. Ayolah dulu orang marah-marah. Ya pertama terima tamu lah. Saya dulu menjadi orang Kristen karena jadi ingin lihat aja loh orang Kristen. Awalnya seperti itu. Melo, dulu pacarku nggak kerja. Oh, pasti rahasianya. Halo, yo nyanyi, yo nangis, ngangkat tangan, bingung. Disodori perjamuan kudus. Oh, Kristen ini ngerti, roti cilik, anggo sami ini kayak opor. Mau ambil di mana? Belum jadi orang Kristen kalau perjamuan. Oh, tak boleh. Tak apa-apa, cilik aku satu dewi roti kudus. Ketika saya melihat bahwa saya kehidupan dikeluarkan menjadi kesaksian. Orangnya baik, mama mertua itu luar biasa. Sampai saya ini jujur aja ini curhat ya, mumpung kangen saya istri, tujuannya itu Pak. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya berpikir tuh gini, ini kesaksian terakhir. Saya berpikir tuh enak, neng ngamar itu diterima. Kalau saya jadi orang Kristen otomatis lancar semuanya. Ya sudah, jadi orang Kristen. Betul saudara, saya jadi orang Kristen, terima Yesus, percaya, baptis di Sawahan. Tahun 1994. Kemudian saya dengan gagahnya datang ke rumah calon mertua saya. Saya mau melamar. Apa yang terjadi? Ditolak. Loh, tadi Kristen lo Tuhan, ditolak gitu ya, apa sih benar? Saya seperti itu. Manusiawi daging saya ini yang belum penuh dengan Roh Kudus atau tidak bisa memaksimalkan Roh Kudus, berontak. Wis dadi Kristen ditolak. Saya mau kembali ke masjid. Saya mau ngajar murid saya isi. Lalu beberapa teman yang dari masjid itu mulai datang, ayo Ustaz, balik opor ditolak. Kamu ditolak, kamu tidak dikehendaki, tidak jadi menantunya. Tahu nggak apa jawaban saya? Saya cuma katakan, ya, saya nggak dapat dia, nggak apa-apa. Perempuan itu banyak. Coba aku nambahin loh. Iya loh Pak. Perempuan itu banyak. Saya katakan apa? Bagi saya mendapatkan Tuhan Yesus itu jauh. Amin. Saya tidak menikah dengan dia, tidak apa-apa. Karena saya percaya semuanya itu ada di dalam aturan Tuhan itu. Amin. Saya jawab, betul. Tapi ditolak itu saya kerja, tidak pernah pulang. Kenapa? Mulai yurato, karena segelom. Nah proyeknya oleh duit, ya Bu. Nah proyeknya oleh duit. Dan memang saudara,
Mungkin itu suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Di dalam masa muda pada saat itu saya punya uang yang cukup lumayan. Ya istilahnya kalau levelnya anak-anak muda pada saat itu usia saya jauh, dan Tuhan yang memberkati saya. Dan satu ketika saya pulang kembali ke Surabaya, waktu itu saya di proyek batu YWI, di depannya BNS itu ada satu tempat retreat namanya YWI. Itu di situ saya ketemu dengan kakaknya. Kakak itu siapa? Dia Pak Numane, wis ditolak saya dia Pak Numane. Dia panggil Nul. Nah, sudah tahu nama saya ya? Johannes itu nama baptis. Nama aslinya Gus Zainul. Karena yang kebuiran, saya kebuiran. Ya jadi dikasih nama seperti itu. Nun, anu mah, apa mbak? Wis ditolak kok diteluk mana? Apa bapak ibu arep ngendikan? Ya sudah, saya kesana. Saya menemui mertua saya pada saat itu. Karena kehidupan saya itu kehidupan orang yang keras. Di kontraktor itu kalau tarung, tukaran itu, duel itu ya sama senjata tajam seperti itu. Jadi saya selipkan di sini itu celurit, satu celurit dan cukup tajam, dan ini celurit ini bikinan orang Madura. Dan ketika itu keluar itu seperti saya itu nggak punya satu ketakutan sama sekali dengan apa yang saya hadapi. Saya selipkan di belakang, saya jaket, saya ketemu. Dan singkat cerita, bapak mertua almarhum itu menyatakan gini, ya sudah, kamu kalau mau menikah. Wah, bangga. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya masih ada alhamdulillah. Akhirnya apa? Selanjutnya beliau mengatakan, tapi boleh duit dewi, boleh biaya dewi, bapak ibu tidak akan biaya. Pertama, yang kedua, kowe yang mari nikah, mengkrih kok ini, minggat. Aku tidak mau. Oh iya Pak. Oh baik. Bagi saya restu aja diizinkannya sudah cukup. Perkara resepsi apa gampang lah. Wong saya juga akan menuntut seperti itu, dan kita kan melakukan yang sederhana untuk menikah. Sampai akhirnya kami menikah, dan dalam perjalanan ternyata istri saya hamil, dan saya ingatkan perkataan itu. Saya bilang gini sama mertua, Pak, niki kan riyen kan dulunya disuruh pergi dari rumah ini. Nah sekarang saya mau pergi dari rumah ini, mohon pamit. Wah, orang tua mulai bertanya, lu mau karena di ya terserah mau niki pun tadi pujuk pulau. Bu, saya tidur di bawah jembatan, di terasnya tubuh. Ya, tapi ini sudah jadi istri saya, terserah saya. Apa yang terjadi? Orang tua mertua saya ini takut. Waduh, anakku dia hamil, kok ditiru sembarangan. Padahal saya sengaja menggertak seperti gantilah menang saya kok. Akhirnya apa? Wes ta, bojomu yang begini, kau nek kerja. Artinya saya harus kerja, istri saya tinggal selama hamil sampai lahiran aja. Nanti setelah itu kamu boleh ajak pergi. Singkat cerita, saya selama istri masih sama orang tuanya dijaga, saya kerja keras, dan saya jarang pulang. Numpuk harta, ngejarnya apa? Saya harus bisa beli rumah. Dan tanpa sepengetahuan beliau cuma tanya istri saja, berdua yang tahu, beli rumah di Pandaan. Sampai akhirnya mau saya pamerkan itu mantumu sing kon benci. Akhirnya kan bisa. Betul, itu motivasi saya pada saat itu. Dan sampai akhirnya apa? Saya tidak boleh pamer sama dia. Kenapa? Tidak baik, ya memang tidak baik kalau pamer. Belum pamer itu mertua laki-laki, sudah kabundut. Maksudnya dipanggil oleh Tuhan. Oh, ya sudah. Sampai akhirnya ya sudah, kami menjalani kehidupan seperti biasa. Yang mau saya sampaikan di sini adalah untuk merubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang disukai orang lain. Yang awalnya tidak memiliki, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Amin. Jangan berkata bahwasanya anak berbuat baik. Ada banyak orang yang bisa berbuat baik, tetapi pertanyaannya, perbuatan baik itu benar atau enggak? Perbuatan yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuatkan kepada orang lain, dilihat orang lain, standarnya adalah kebenaran firman Allah. Harus perbuatan yang benar, tidak cukup dengan satu hal yang baik. Sekali lagi saya mengatakan, yang baik belum tentu Benar. Nah, tetapi yang benar Pasti baik. pasti baik, dan Amin. orang lain menerima. Kembali pada firman Tuhan, kembali mengkaryakan Roh Kudus dalam diri kita.
itu yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar bersama, karyakan Roh Kudus dalam diri kita, maksimalkan. Dan selalu di dalam kehidupan kita saya rindu setiap kita membangun satu keintiman dengan Tuhan. Ayo adakan mesbah keluarga. Walaupun suamimu mungkin kalian capek, sudah doa. Kalau tidak cukup seperti saya, memang harus diawali dengan sesuatu itu agak berat. Membangun satu keintiman dan Tuhan itu tantangannya besar. Betul apa? Tantangannya besar, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Nah, percuma Roh Kudus diberikan kepada kita. Masalahnya adalah kita tidak pernah mengkaryakan, memaksimalkan Roh Kudus dalam diri kita. Maksimalkan terlebih dahulu. Doa setengah jam itu lebih baik daripada kita tidur 2 jam. Ya. Sekali lagi, kadang-kadang kita tidak nyadari, nyembah saja, Pak gak iso berdoa, Pak aku gak iso bahasa roh, aku lupa gak iso muji. Di hadapan Tuhan pujian kita, sekalipun fals, di sana terdengar indah di telinga Tuhan. Amin. Nyanyilah gampang-gampang aja, gak usah lagi bahasa Inggris, kalau gak iso bahasa Inggris. Nah itu loh tantangannya. Kita lagi. Ya, dari sekali lagi ayo kerinduan saya bangun keintiman dengan Tuhan. Saya belajar dari seperti itu dan sampai hari ini saya boleh ada karena Tuhan. Dan ketika saya mengalami hal yang keintiman kita dengan membangun mesbah kita, lihat kehidupan Bapak Ibu Saudara juga akan dibangun. Amin. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu, anak cucu mantu. Kadang-kadang saya itu dikatakan gini sama anak saya, apa itu? Sering kan hampir setiap anak berlaku ya kan? Dalam hati kecil saya ke gereja, dia mendoakan anak cucu saya, mendoakan mantu saya, mendoakan keluarga saya. Bukan tanpa alasan, bukan karena di rumah nganggur tukang gereja, enggak. Jangan lakukan seperti itu. Kita datang ke tempat ini karena memang kita mencari hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah perlu sama kita. Betul, kita yang ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu menyembah dirinya sendiri. Makanya Anda dan saya ini diperlukan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah. Tuhan bisa melakukan banyak hal, tetapi dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Siapa yang menyembah, Pak? Anda dan saya. Anda dan saya. Amin. Harus membangun satu keinginan dengan Tuhan. Sekali lagi, dengan gerakan lebih lima, saya sampaikan. Ayo, bangun keinginan kita dengan Tuhan. Roh Kudus benar berjalan. Karya Roh Kudus 2 tahun yang lalu di dalam pencurahannya dalam hari raya Pentakosta akan menjadi tidak berarti, akan menjadi tidak ada maknanya dalam hidup saudara kalau kita sendiri tidak menyadari bahwa kita punya Roh Kudus dan kita tidak pernah mengkaryakan Roh Kudus. Kita cuma membiarkan, bahkan cenderung mendukakan Roh Kudus dan mengkeintikan dengan Tuhan. Mari sama-sama kita baca berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah syabati, ubahlah kami jadi baru. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Sama seperti Yesus,
Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.